Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Nah, podcast Mercusuar kali ini kita akan berbincang-bincang dengan sosok yang sangat luar biasa sekali, dengan karya-karya beliau yang sudah tidak asing lagi. Judulnya novel Ronggeng Trilogi ya. Yeah. Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk. Siapa lagi kalau bukan Pak D. Ahmad Tohari. Wah, ini Pak D, nampaknya topik kita ini sama nih Pak D. Iya, inilah merupakan satu keberuntungan. Ya. Nama saya udah ketahuan ya. Udah ketahuan. Saya lahir di kampung ini. Yeah. Bahkan masuk lebih dalam, masuk gang ke arah selatan sana tahun 1948. Jadi saya sekarang sudah berusia jalan 77 tahun. 77 tahun, tapi nampaknya belum masih. Ini loh, Suryani itu loh, masih cerminnya itu. Bahwa beliau ini seorang yang arif dan bijaksana. Saya punya kebiasaan atau kesukaan membaca. Oh, iya. Sejak SD, SMP, SMA, dan sekarang saya tetap masih menjadi manusia membaca. Manusia membaca. Jadi intinya kalau kita suka membaca itu bisa membuka dunia. Iya, betul. Membaca itu menabung pengetahuan umum. Begitu. Ya, jadi kalau sehari membaca satu hal, itu artinya dia menabung pengetahuan hari itu, besok lagi. Nah, selama lebih dari 50 tahun membaca, jadi pengetahuan saya ya cukup luas. Ini terbukti ketika saya diuji oleh tokoh nasional yang namanya Burhanuddin Muhammadiyah. Burhanuddin pemilik Harian Merdeka. Oh iya, dulu ya, masih ingat saya. Saya diuji oleh beliau untuk menjadi redaktur Harian Merdeka. Saya lulus. Alhamdulillah. Iya. Jadi dengan modal membaca yang istiqomah, maka pengetahuan umum saya maju. Apalagi kemudian saya aktif sebagai redaktur, saya pengetahuan umum dan pergaulan saya meluas. Dari para seniman, daripada politikus, daripada tokoh, sampai presiden pun saya beberapa kali masuk istana untuk berwawancara sebagai wartawan. Wah, luar biasa. Jadi intinya adik-adik semuanya, kawan-kawan semuanya, tentunya kita harus meniru apa yang dilakukan oleh beliau ini, karena dengan membaca itu kita akan terus mendapatkan pengetahuan dan untuk usia-usia seperti kita ini mungkin untuk mengurangi kepikunan barangkali. Betul. Menolak kepikunan. Menolak kepikunan ini kata beliau. Menolak kepikunan, ya. Kemudian sebagai sastrawan saya mulai dengan membuat cerita pendek. Itu cerita pendek saya yang terbit di media massa itu tahun 1971. Waduh. Jadi sudah 71 udah 60 tahun yang lalu. Iya. Nah, kemudian aktif membuat cerita pendek untuk Harian Kompas, Harian Suara Merdeka. Dulu ada koran Republika ya, Mas. Ya. Lalu pada tahun 1980 saya membuat novel Ronggeng Dukuh Paruk. Ini yang meledak ini sampai. Yang kemudian
diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa asing seperti bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan tidak lupa itu juga diterjemahkan ke dalam bahasa lokal sini, bahasa Banyumas. Bahasa Banyumas ngapak ya. Ngapak. Tapi orang ngapak orang kepenak jarene. Ya, seperti. Iya. Edisi bahasa Indonesia itu sudah di Rongeng Tuparuk sudah dicetak 21 kali. 21 kali. Padahal setiap cetak itu sudah berapa eksemplar itu? Tidak banyak kalau buku sastra. Setiap cetak itu 5.000 eksemplar. 5.000, tapi kali 20 udah 100.000 eksemplar. Mungkin dibaca kalau satu novel dibaca oleh 10 orang. Nah, itu perkalian seperti itu. Iya, dan juga terekam sebagai film kan. Nah, iya. Ya, film Sang Penari itu berdasarkan novel ini. Novel itu jadi dari novel itu, novel Ronggeng Dukuh Paruk kemudian difilmkan menjadi Sang Penari. Iya. Dengan sutradaranya dulu siapa nih, Mas? Iva Ivansah. Kemudian di situ juga ada pemainnya Mas Slamet Raharjo. Ya, betul. Ya. Iya, itu sangat bagus sekali menurut kami. Jadi masa lalu seperti apa kemudian digambarkan. Tapi memang kayaknya juga ada perbedaan ya dalam satu sisi sebuah karya film mengangkat dari novel ini ada perbedaan menurut. Tentu saya sangat menghormati masing-masing bidang. Orang-orang film mempunyai media gambar visual. Saya menggunakan media bahasa, jelas lebih longgar saya, jelas ya. Tapi ya saya tetap menghormati filmnya yang memang menghadapi beberapa keterbatasan. Ya betul. Ya. Tapi ya saya melihat film-film ini yang diangkat dari karya saya sudah sangat cukup ya. Sudah memadai. Dan sudah memberikan gambar yang jelas dari sekian. Ya. Kadang-kadang ketika kita melihat sebuah sosok film karena media dengar dan pandang ya kan, kemudian ketika kita membaca kan halusinasi kita ikut imajinasinya iya. Tapi memang sama-sama sebuah karya yang sangat luar biasa menurut kami. Betul. Masing-masing harus dihormati karena memang begitulah antara karya sastra dan karya visual itu memang dua media yang berbeda. Tapi dalam satu konsep cerita yang sama barangkali. Ini kan era digital nih Pak. Saya ingin memberikan sesuatu manfaat bagi adik-adik lah. Generasi Gen Z ini loh yang bikin sedikit merisaukan gitu. Seperti apa? Kita menyadari bahwa zaman sudah berubah. Dari sastra cetak menjadi sastra digital. Ya, ini ada beberapa keuntungan. Keuntungannya anak-anak muda itu bisa langsung terjun ke dunia sastra dengan kekuatannya sendiri. Disebar sendiri, diberi kualitas sendiri. Ini keuntungannya. Kelemahannya tidak ada kurasi, tidak ada semacam editor, semacam editing. Jadi ya harus mampu menjadi editor sendiri untuk dirinya. Dan ini yang kelihatannya membuat karya-karya digital itu seperti anak bajang yang tidak pernah cukur itu. Dan kalaupun cukur harus minta persyaratan barangkali ya. Iya seperti itu. Tapi jadi meriah karena semua anak bisa menjadi sastrawan langsung. Ada istilahnya tiba-tiba jadi sastrawan. Tiba-tiba jadi sastrawan. Nah ini. Tapi kan kualitas barangkali ya. Menurut pada umumnya karena tanpa kurasi, jadi kualitas mereka itu
memang boleh katakan dangkal. Ya. Tapi ada beberapa juga yang tidak dangkal loh. Ya, dan ada juga yang sudah bisa menjual karya digital mereka untuk mengisi suatu e-paper ya untuk dan mendapat honorarium itu sudah bisa seperti itu. Memang ada karya digital. Novel Ronggeng Duku Paruk ini juga didigitalisasi oleh Gramedia. Begitu. Dan saya mendapat royalti juga dari sisi itu. Nah, ini dari sisi digital ini perkembangannya juga sudah, terutama masalah royalti. Karena karya itu memang harus butuh penghargaan ya. Betul. Penghargaan kadang-kadang. Nah, ini kan kadang-kadang orang suka menjiplak atau dengan bangganya mereka mengakui bahwa itu karya orang lain, diaku karya sendiri. Menurut Pak De, wah, ini betul-betul tidak bermoral tidak bermoral. Itu namanya plagiasi semacam itu sebetulnya bisa dituntut di depan hukum. Makanya itu di dalam buku-buku novel itu kan di halaman depan sudah ada peringatan dilarang mengcopy atau seluruhnya atau sebagian dari itu. Ada pepatah yang bunyinya begini, aku menulis maka aku lahir. Aku menulis maka aku lahir. Perhatikan. Ini kalau nalarnya dibalik, aku tidak menulis maka aku tidak lahir. Ini kebalikan lagi nih, asik juga nih. Gimana Pak De tadi, Pak De? Aku menulis maka aku lahir. Aku tidak menulis maka aku tidak lahir. Contohnya begini. Di Indonesia itu ada sastrawan yang namanya muncul di pelajaran sejarah. Namanya Chairil Anwar. Itu Chairil Anwar pada kenyataannya orangnya miskin, sakit-sakitan, kalau mau dapat uang aja mendatangi penerbit sambil membawa naskah, ini dibayar dulu, saya mau makan. Begitu miskinnya, tetapi karya sastranya bertahan sampai detik ini. Yang seperti aku. Lalu apa lagi Pak De? Catatan buat Din Samaila. Dua karya itu sangat saya sukai. Itu mungkin bagi remaja-remaja dulu itu jiwa patriotis. Iya, seperti itu. Gitu ya. Iya. Nah, itu Chairil Anwar, orang yang tidak punya harta apa-apa, tidak punya pangkat apa-apa, ijazahnya cuma setaraf SMP, tetapi namanya abadi di dunia sastra Indonesia. Sekarang bandingkan dengan Gubernur Anu, Bupati Anu, Ketua DPR Anu. Begitu turun panggung dilupakan orang. Oh iya. Memang setiap orang itu ada masanya ya Pak De. Iya. Setiap masa ada orangnya barangkali ya. Iya. Menarik sekali ini, semakin perbincangan kita semakin menarik, semakin kesana itu semakin menarik. Jadi saran saya sebagai penulis tua itu kepada anak-anak muda, menulislah. Sebab dengan menulis kamu telah mencantumkan namamu dalam sejarah. Wah, ini nih perlu dicatat Pak De, ini harus diulangi lagi tuh Pak De. Kalau kamu menulis, maka kamu telah mencantumkan namamu dalam sejarah. Elok sekali kan. Kalau kita nggak ada menulis, siapa yang tahu kita? Kita nggak ada yang tahu. Ini misalnya, saya membaca semua karya sastra Indonesia. Salah satunya saya sebut pahlawan Minahasa,
Itu ditulis tahun 40-an oleh sebelum merdeka ya. Oleh Y.E. Tatenggeng, Oh, orang orang ingat saya. Manado ya. Iya. Seperti itu. Kalau Pak Pramudia yang menulis Bumi Manusia dan Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, itu memang sastrawan paling menonjol di Indonesia. Selain Mangun Wijaya, Romo Ki Mangun Jogja itu ya, Jogja. W.S. Rendra. W.S. Rendra. Itu nama-nama pujangga Indonesia yang namanya sampai ke luar negeri. Seperti itu. Berarti termasuk Pak D juga dong. Yang ngomong sendiri kan nggak enak. Saya yang bicara. Ya, saya pernah diundang mengikuti Frankfurt Book Fair, pameran buku Frankfurt di Jerman. Ternyata buku-buku saya ada di sana dalam edisi bahasa Jerman. Wah, seperti luar itu. Biasa. Nah, dan budaya Jerman tentang buku berbeda dengan budaya Indonesia. Mereka betul-betul buku menjadi bagian dari tradisi mereka, sehingga ketika saya datang ke sana pada pameran book fair, antrian orang minta tanda tangan saya itu panjang. Di Indonesia tidak pernah terjadi tidak hal ada ya, seperti artinya itu. memang Iya. ini budaya ya, artinya Budaya. budaya, memang kebedaan budaya. Iya. Tapi memang saya pikir mereka ini lebih bisa menghargai karya. Ya, betul, barangkali. betul ya. Kalau di Indonesia ini seakan-akan, aduh, Iya. kita sendiri berarti tadi disebutkan Pak Hairil Anwar yang Ya, seorang seperti itu tidak ada yang peduli barangkali. Ya, Itu kan ya. Ya, satu ya, hal ya. yang sangat miris sekali untuk itu. Pengarang sejati sebetulnya tidak berharap apa-apa kecuali melahirkan karya. Wah, ini luar biasa nih. Perlu Ya. apa ya namanya, diresapi gitu loh, agar bisa menghasilkan karya-karya yang menjadi catatan sejarah. Catatan sejarah. Ketika sebuah karya sudah lahir sebagai buku, sebetulnya tujuan seorang penulis sudah selesai. Nah, buku ini diharapkan menjadi sumbangan kekayaan batin masyarakat apabila buku itu tersebar dan dibaca orang, seperti itu. Sebetulnya menjadi pengarang yang sejati itu mulia. Saya masih mendapat royalti yang dibayarkan oleh penerbit setiap semester, setiap 6 bulan saya mendapat royalti, dan ada jejaknya royalti itu. Jejaknya 5 anak saya itu Bisa selesai perguruan tinggi. 2 magister, 2 doktor, 1 dokter spesialis di belakang saya. Dokter spesialis ini, maka harus berkembang. Harus berkembang dengan tadi beberapa wawasan, dengan pesan-pesan beliau ini akan menjadi motivasi, inspirasi dan edukasi untuk membuat sebuah karya yang sangat luar biasa. Yakinlah kamu bisa. Yakinlah kamu bisa, kata beliau. Yakinlah kamu bisa. Saya juga cuma berpendidikan SMA. Hanya berpendidikan SMA, tapi karyanya sudah mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode mendatang dengan objek, dengan konten yang akan lebih menarik lagi. Dan nantikan film-film dokumenter kami dengan narasumber Bapak pakai profesor. Kang. Aduh, sorry. Ini Banyumas. Jadi bukan Bapak lagi, Kang Ahmad Thohari. Okay. Bye. Oke.